Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang anggotanya adalah Yunus Firmansyah, Nurfatul Janah, dan saya sendiri Sania. Judul makalah kami adalah Perkawinan dan Talak. Poin pertama yaitu perkawinan. Pengertian perkawinan atau pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga, yaitu suami istri, antara pria dan wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Ini menurut pendapat Abdurrahman Ghazali, mengutip pendapat Muhammad Abu Israh. Dasar hukum perkawinan. Munakahat atau hukum perkawinan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu diantaranya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Shadaqallahul azim. Hukum perkawinan. Ada 5 hukum perkawinan sesuai situasi, yaitu yang pertama, hukumnya menjadi wajib apabila seseorang yang mampu, baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan perkawinan, serta memiliki keinginan menikah. Apabila tidak menikah, dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat atau zina. Yang kedua, hukumnya sunnah bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Yang ketiga, hukumnya menjadi mubah apabila orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang telah lanjut usia dan tidak mampu menafkahi pasangannya. Yang keempat, hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban perkawinan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Hal ini ditakutkan akan memberikan bahaya kepada calon istri dan berakibat pada terlantarnya istri serta keturunannya kelak. Yang terakhir yaitu hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang mampu menafkahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menjalimi hak-hak istri dan melukai istrinya, serta mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun dan syarat perkawinan. Bagi orang Islam, rukun dan syarat mempunyai kedudukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Yang pertama, adanya calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, dapat memberikan persetujuan, artinya tidak terpaksa. Yang kelima, tidak ada halangan baik berupa restu maupun lain-lain. Yang keenam, mahar. Yang ketujuh, wali. Syarat menjadi wali adalah laki-laki, balik, berakal, merdeka, Islam, dan adil. Selanjutnya yaitu saksi, dan yang terakhir adalah ijab kabul. D. Lafal ijab kabul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh ayah dari pengantin perempuan atau walinya, sedangkan kabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh pengantin pria
sebagai jawaban dari ijab yang diucapkan ayah atau wali dari pengantin perempuan. Lafal ijab yang dilafalkan oleh ayah atau wali yang diwakilkan atau penghulu dengan pengantar kurang lebihnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun lafal ayah kandung, lafal ijab kabul yang dilafalkan ayah kandung dalam bahasa Indonesia seperti misalnya saudara atau ananda Fulan bin B, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama C dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai. Sedangkan wali yang diwakilkan atau penghulu, saudara atau ananda, misalnya saudara atau ananda Fulan bin B, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan yang bernama C dengan mas kawinnya berupa alat sholat dibayar tunai. Lafal kabul yang diucapkan calon pengantin pria dengan lafal berikut, saya terima nikahnya dan kawinnya C bin D dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Peminangan atau melamar atau disebut dengan khitbah dan mahar dalam perkawinan. Yang pertama, A. Meminang atau melamar atau disebut dengan khitbah. Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai persamaan arti dengan peminangan, yang berasal dari kata pinang atau melamar dalam kata kerja. Secara etimologis, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Adapun surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyebutkannya keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Makna khitbah secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Melamar perempuan yang menjadi calon istri diperkenankan oleh syara atau hukum agama dan ketentuan antara lain. Yang pertama, seseorang laki-laki boleh meminang perempuan yang tidak dalam keadaan perkawinan dengan orang lain. Seseorang diharamkan meminang perempuan yang bersuami karena akan membawa perceraian, kekacauan, dan permusuhan. Demikian juga haram meminang perempuan yang dalam keadaannya iddah talak raji, karena status talak raji itu mengandung arti bahwa suaminya dapat rujuk kembali selama masih dalam keadaan iddah. Kedua, tidak diperkenankan melamar atau meminang perempuan yang kematian suami atau meminang perempuan yang tertalak bain atau talak 3 secara terus terang. Ia hanya dapat dibenarkan meminangnya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau kalimat yang tersamar. Ketiga, tidak diperkenankan atau terlarang meminang perempuan yang sedang dalam peminangan laki-laki lain, kecuali jika peminangan tersebut telah ditolak oleh perempuan tersebut atau telah diizinkan oleh pihak laki-laki yang bersangkutan. B. Mahar. Mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang disebabkan terjadinya ikatan perkawinan. Mahar atau mas kawin biasanya disebutkan bersamaan dengan terjadinya akad nikah. Islam menuntunkan agar mas kawin dibuat ringan
atau tidak memberatkan calon suami. Mahar atau mas kawin menjadi suatu kewajiban dan syarat sah pernikahan. Bila tidak ada mahar, maka suatu pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat keempat. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. F. Cara pelaksanaan perkawinan. Berikut tata cara pernikahan menurut Islam. Yang 1. Meminta pertimbangan. Bagi seorang laki-laki, sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. 2. Salat istikharah. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan salat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah dalam mengambil keputusan. 3. Khitbah atau peminangan. 4. Melihat wanita yang dipinang agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Adapun ketentuan dalam melihat peminangan antara lain: A. Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. B. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya. 5. Akad nikah. 6. Walimah hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. B. Talak. A. Pengertian dan dasar hukum talak. Talak atau perceraian yaitu suami menceraikan istri sehingga ikatan perkawinan antara keduanya terputus. Talak menurut bahasa yaitu pemutusan ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan sebuah lafaz tertentu. Berikut yang menjadi landasan dasar hukum talak. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berarti talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ya ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak akan ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: perbuatan yang halal boleh, tetapi paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. B. Hukum talak. Ada 5 macam hukum talak, yaitu 1. Makruh. Makruh apabila tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syara. 2. Mubah. Talak diperbolehkan mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri, baik karena pergaulan yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya. 3. Haram. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. 4. Sunnah. Talak yang disunahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Berbagai cara ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan. 5. Wajib. Talak wajib adalah talak yang
bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. C. Macam-macam talak. 1. Ditinjau dari segi keabsahan menjatuhkannya. Talak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di saat suci dan belum ia sentuh kembali di saat sucinya itu. B. Talak bid'ih. Talak bid'ih adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. 2. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Talak rajih adalah salah satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada istrinya meskipun istrinya itu tidak rela. B. Talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan bain kubro. Adapun talak bain sugro adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi kecuali melalui akad dan mahar yang baru. Talak bain kubro yaitu talak 3. Talak ini dapat rujuk kembali kecuali bekas istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan biologis dan telah diceraikan pula oleh suaminya yang baru itu dan telah habis masa iddahnya. 3. Ditinjau dari segi waktu kejadiannya. Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan pada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. B. Talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan satu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. D. Rukun dan syarat talak. 1. Syarat talak. Ikatan suami istri. B. Balik. C. Berakal sehat. 2. Rukun talak. Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada 3, yaitu suami, B. Istri, C. Sigot, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak. Balik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Lafaz talak. Talak dengan perkataan atau ucapan. Ucapan talak ada yang sari dan ada yang kinayah. Kata-kata yang sari artinya dapat dipahami maknanya, seperti engkau saya ceraikan, atau dengan kata lain yaitu menunjukkan arti talak. Kinayah atau sindiran di sini harus mengandung makna cerai, misalnya engkau tidak menjadi istri, persoalanmu di tanganmu, pulanglah ke rumah orang tuamu, atau kita tidak ada hubungan lagi. Kata-kata tersebut mengandung makna pemberian hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan untuk melakukan sesuatu. C. Talak dengan surat atau tulisan. Talak dengan tulisan atau melalui surat dianggap jatuh talaknya meskipun suaminya yang menulis surat itu dapat berbicara dan dapat mengucapkan talak dengan syarat tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca dan jelas tujuannya. Misalnya dalam lembaran kertas tersebut tertulis, "Hai Fulana, engkau kuceraikan." D. Talak menggunakan bahasa isyarat bagi tuna wicara.